Waktu dan tempat dipersilahkan Mas Canggih, mulai boleh bisa share screen ya. Oh, udah ada recordingnya nih. Udah direkam ini. Iya. Oke. Saya mana tadi? Perkenalan dulu ya Mas Canggih. Waduh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nggak usah perkenalan karena di poster sudah ada. Jangan Nggak gitu usah dong. ya. Siapa tahu ada yang mau kenalan gitu ntar. Aduh. Oke. Uh, udah di poster kok, nggak usah. Nama nanti di googling juga ada nanti. Aduh, Silakan di kayak googling, nggak usah perkenalan tapi lewat Google aja sudah tahu. oh gitu. Oke, sambil nunggu yang lain, share screenku mana ini tadi? Hmm? Oke. Bener nggak ini? Yang tampil bener nggak ini? Slide ya, bener ya? Betul. Oke. Maaf agak sedikit batuk. Oke, pada pagi menjelang siang ini di temanya Sadasa Talk kedua ya. Di sini saya sedikit cerita-cerita, sebenarnya banyak cerita share tentang kalau di poster itu tentang buku ya. Wah, tentang buku nanti saya ambil beberapa yang akan saya ceritakan lebih dalam lah ya. Terkait dengan data analisis ya, karena konteksnya Sadasa itu tentang data analisis, data science lebih tepatnya. Ya, ini seperti yang ada di poster, sedikit share ya, ini akun dari Goodreads tentang buku yang saya tulis. Nah, nanti kita akan bahas sedikit tentang hal-hal terkait data science yang ada di buku ini. Kalau pengen mengunjungi ya ini bisa dicari di Google aja. Di Goodreads ini ratingnya 4,89 ya. Waduh. Yaitu yang merating teman sendiri soalnya. Jadi sudah pesanan. Tapi nggak apa-apa. Tapi isinya kalau teman-teman baca menarik harusnya. Menarik. Nah, di buku ini saya tampilkan daftar isinya. Jadi sedikit membahas buku ya. Jadi ada 3 bagian dan yang akan saya bahas itu yang masuk part 1, bagian yang pertama. Dan tidak semua dibahas karena banyak ya. Hanya ya nanti tergantung waktunya lah. 1 atau 2 nanti misalkan masih cukup waktu ya ditambah yang lain. Bab yang lain yang dibahas. Oke, untuk kali ini karena waktunya juga tidak terlalu lama, hanya 1 jam maksimal ya. Saya ingin membahas rencananya 2 saja, 2 bab dari sini. Yang keduanya itu terkait satu dengan yang lain. Keterkaitannya apa? Yaitu tentang olahraga. Jadi yang akan saya bahas adalah tentang penerapan bagaimana data science dalam bidang olahraga. Karena kenapa saya memilih ini? Karena saya melihat dari Sadasa Talk ini yang 4 sesi ya, 4 sesi itu ya diharapkan semuanya bervariasi, berbeda-beda. Kalau kemarin yang dari Mas Ujang itu membahas tentang lebih banyak tentang menambang teks ya. Pembahasan teks, kemudian
pasti bisa bercerita juga tentang hal-hal yang terkait kebijakan ya sosial pembicaraan di media sosial dan kawan-kawan. Nah, kali ini saya akan menampilkan sesuatu yang sedikit berbeda. Jadi biar rekan-rekan lebih bervariasi ya pengetahuan tentang pengolahan data science yang sekarang fokusnya di olahraga, dan ini juga di Indonesia juga jarang dibahas, walaupun kalau kita melihat di luar itu sudah luar biasa sekali pembahasan tentang data dalam olahraga, itu begitu kompleks dan banyak sekali dibahas di jurnal-jurnal, tapi di Indonesia masih agak jarang yang fokusnya di bidang data science-nya. Kalau olahraga secara umum itu lumayan ya, bidang kesehatan, bidang psikologi mungkin, tapi kalau untuk data science-nya itu masih sangat sedikit. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah saya ambil dari bab 8 di buku CVC ini, yaitu tentang sepak bola. Jadi ada dua materi yang saya bahas. Yang pertama tentang sepak bola. Nah, jadi kenapa saya mengambil yang tema ini, karena cukup menarik. Jadi penggemar sepak bola itu kan banyak sekali ya. Penggemar sepak bola sudah banyak sekali di Indonesia, dan ulasan ini sangat menarik karena kita membahas dari segi data science-nya. Jadi lebih menarik ketika dibahas. Oke, nah di bab 8 tentang sepak bola di buku ini, itu sebenarnya saya ambil buku ini terbitnya 2018, Juli 2018. Kemudian tulisan di bab 8 ini tentang tim sepak bola ini, itu sebenarnya awalnya saya tulis tahun 2016, jadi 2 tahun sebelumnya. Kemudian saya tuliskan ulang di dalam buku ini. Nah, bab ini, materi ini itu saya ambil dari tulisan saya di sebuah jurnal. Ini jurnal Communication in Science and Technology tahun 2016. Judulnya ini, jadi Clustering Seasonal Performance of Soccer Team Based on Situational Scoreline. Ini yang saya tulis tahun 2016, riset kecil-kecilan menggunakan data tentang sepak bola. Nah, sekarang kita membahas apa yang tertulis di sini, apa yang saya temukan di sini. Yang pertama, alurnya seperti apa sih dari apa yang saya lakukan proses analisisnya, itu alurnya seperti apa. Yang pertama, bagi ini mungkin agak terlalu spesifik tentang sepak bola ya, tapi nggak masalah. Nanti bagi yang mungkin tidak mengikuti dunia sepak bola atau tidak terlalu paham, ya yang penting flow-nya dan kemudian metode analisisnya itu yang bisa diambil. Tapi untuk yang mengikuti sepak bola itu harusnya ada hal-hal yang agak menyambung kayak gitu ya. Saya mulai dari alur pemikiran. Ini bukan alur yang saya tuliskan di papernya, di jurnalnya, bukan alur, karena ini tidak saintifik sebenarnya, tidak ilmiah kalau dijadikan sebagai background atau latar belakang gitu ya. Itu sebagai alur pemikiran saja, kenapa kok saya menuliskan itu, kenapa kok mengambil data, kenapa kok menganalisis data-data ini gitu. Yang pertama, awalnya adalah tutup. Nah, awalnya kalau misalkan
rekan-rekan itu mengikuti perkembangan sepak bola di Eropa, itu tahun 2015-2016. Musim 2015-2016 itu sebenarnya terjadi beberapa anomali saat itu. Anomali itulah yang membuat saya tertarik. Sebenarnya ini menarik untuk dibahas karena ada anomali. Anomalinya apa? Salah duanya adalah tentang Leicester FC dan juga Juventus FC. Nah, apa yang terjadi dengan dua klub itu? Musim 2015-2016, Leicester itu jadi juara Liga Inggris untuk pertama kali. Dan itu sangat menghebohkan di tahun itu. Karena kalau diingat-ingat, itu musim pertama Claudio Ranieri jadi pelatihnya Leicester, kemudian langsung membawa juara, dan itu luar biasa heboh sekali waktu itu. Itu saya anggap sebagai sebuah anomali. Kemudian yang kedua adalah Juventus. Di musim yang sama, ada anomali di Juventus bahwa awal musim itu mereka itu di sekitaran ya hampir peringkat 10 dan sebagainya. Di awal-awal itu di bawah, terus tengah maksudnya. Untuk ukuran tim sekelas Juventus itu peringkat sekitar 10 dan sebagainya itu agak anomali. Namun yang lebih anomali lagi adalah di akhir musim mereka menjadi juara. Jadi awal-awal itu kalah, maksudnya dia ada di tengah-tengah itu tidak begitu menonjol, tapi menuju akhir itu dia akhirnya menjadi juara. Dan itu luar biasa karena menyalip poinnya waktu itu, poin-poin yang tim berada di atasnya itu cepat sekali. Dan dua hal ini salah duanya ya waktu itu. Sebenarnya kalau dilihat di liga lain juga ada anomali juga. Nah, saya menganggap bahwa tahun 2015-2016 itu terjadi sebuah anomali di dunia sepak bola. Di Eropa terutama, karena yang dilihat di Eropa. Nah, kemudian dari anomali, di sini terjadi anomali. Dari anomali ini, kita ketika menyebutkan sebuah data itu ada anomali, pasti kita tahu yang tidak anomali itu seperti apa sih. Nah, ini menjadi pertanyaan kembali ke saya. Kalau saya menganggap bahwa Leicester dan juga Juventus di tahun itu mengalami anomali, atau secara umum sepak bola Eropa mengalami anomali, maka sebenarnya yang normal itu seperti apa sih? Yang normal itu seperti apa? Itu yang menjadi pertanyaan di sini. Nah, makanya setelah saya menganggap bahwa ini terjadi anomali, kemudian saya berusaha mencari sebenarnya pola umumnya atau sesuatu yang normalnya itu seperti apa. Kalau misalkan itu anomali, yang normalnya seperti apa? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan ini yang menjadi latar belakang kenapa saya itu mengumpulkan data tentang sepak bola. Dan ini yang menjadi goalnya dari analisis yang saya buat. Jadi mencari pola juara, mencari pola performa dari seorang atau tim juara di Liga Eropa sepak bola itu seperti apa sih? Kenapa? Karena di sini Juventus dan Leicester itu mereka juara dan anomali. Makanya saya ingin mencari yang pola umumnya itu seperti apa sih? Umumnya yang tidak anomali. Ya, ini latar belakangnya yang membuat saya ingin mencoba menelusuri lebih jauh, yang kemudian akhirnya menjadi tulisan di jurnal. Oke, next. Oke, di next malah nggak bisa. Nah, untuk menganalisis tentang apa sih yang normal, bagaimana normalnya performa tim juara itu, saya mengambil data hasil pertandingan di 5 liga Eropa. Jadi memang waktu itu 5 besar liga terbaik dunia ya. Italia, Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman.
Dan saya ambil selama 22 musim dari tahun 93 sampai 2015. Nah, ngambilnya dari mana? Itu ada sumbernya, ada website yang dia menyediakan data-data pertandingan, hasil pertandingan. Jadi bukan cuma apa namanya? klasemen akhir yang juara siapa, peringkat 2 siapa, sampai akhir siapa, tapi beneran hasil pertandingannya, tiap pertandingan itu skornya berapa, kayak gitu. Dan itu selama 22 musim. Jadi total karena kita punya 5 buah liga, makanya total ada 110 musim yang menjadi data yang saya olah. Nah, apa yang diolah di sini? Yang diolah adalah saya membuat sebuah grafik. Ini grafik performa tim ya. Jadi kalau di sepak bola kan jelas kalau ini pertandingan, misalnya pertandingan pertama ini itu dia menang, performa tim tersebut misalkan menang, dia dapat poinnya 3, kalah dia 0. Di sini kalau imbang seri di sini 1 dapat poinnya. Jadi ini sebuah grafik performa dari sebuah tim di musim tersebut. Bisa dimodelkan dalam sebuah line chart seperti itu. Jadi menang 3, kalah 1. Jadi poinnya cuma antara 3, 1 atau 0 di sini. Itu untuk mengukur performa secara mudah kan seperti itu. Jadi tim yang terbaik ya yang dia menangnya banyak, menangnya paling banyak. Kalau 0 nggak dapat poin berarti gitu ya. Entah ini kita tidak memikirkan jalannya pertandingan kayak gimana, possession atau shoot-nya berapa, itu nggak mikir seperti itu. Yang penting dilihat hasil akhirnya. Kalau dia mencetak gol lebih banyak dari lawannya, berarti dia menang dan dia performanya lebih bagus, poinnya lebih bagus. Itu secara umum. Secara umum menilai performa dari tim kan seperti itu di sepak bola. Nah, oke. Kita sudah dapat datanya, poin-poin per pertandingan dari sebuah tim. Ini perhitungan performa tim yang versi lama. Versi umumnya adalah seperti itu. Orang main, timnya main, menang, dapat poin 3, imbang 1, kalah 0. Udah seperti itu. Nah, tapi di yang saya usulkan, ya ini sebuah metrik yang saya usulkan, kita tidak menilai sebuah tim itu hanya berdasarkan poinnya, tidak berdasarkan poinnya saja, tapi di sini saya tambah komponen, yaitu adalah rating lokasi pertandingan, atau di sini saya tulis rating tandangnya, kemudian rating lawannya. Nah, kenapa saya tambahkan seperti ini? Sekarang di sepak bola logikanya pakai seperti ini. Jadi sebuah tim itu kalau dia bertanding di tempatnya sendiri, itu dia diuntungkan. Ya punya rumah sendiri dia diuntungkan. Dan dia itu poinnya atau nilainya kalau dianalisis, nilainya itu akan lebih tinggi ketika dia menang di tempatnya musuh, di tempatnya lawan, di kandangnya lawan. Jadi di sini saya tulis bahwa performa dari sebuah tim itu harus dikaitkan dengan dia mainnya di mana. Kalau dia mainnya di tempatnya lawan, itu poinnya harusnya lebih tinggi dari segi performa. Karena menang dengan lawan yang sama, menang di tempat sendiri dengan menang di tempatnya lawan, itu poinnya harusnya lebih tinggi di tempatnya lawan. Karena wajar kalau di tempat sendiri menang. Itu alasan kenapa saya kasih di sini rating tandangnya. Kemudian rating lawan di sini ini sangat sederhana analoginya. Kalau
sebuah tim itu menang melawan tim yang lemah, itu harusnya rasa-rasanya nilainya itu lebih kecil dibanding dia menang melawan tim yang bagus. Jadi rating lawan di sini adalah seberapa menentukan dia seberapa kuat lawan yang dihadapi. Kalau tandang ini apakah dia bertandang di apakah main di tempatnya tim tersebut atau di tempatnya lawan. Nah, dua faktor ini yang saya masukkan ke dalam performa sebuah tim. Jadi tidak 5 poin. Dan dengan formulasi ini kalau di apa namanya ya, machine learning ya, ini namanya rekayasa fitur di sini. Jadi dari fitur yang kita punya hanya sebuah poin saja, hanya poin, namun kita tambahkan sebuah perhitungan baru, sini rating tandang, rating lawan. Kita tambahkan untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus dibanding hanya menggunakan poin saja, rekayasa fitur. Nah, untuk perhitungan rating tandang dan rating lawannya di sini itu ada di paper saya. Nggak akan saya bahas karena matematis sekali. Tapi intinya adalah kita memasukkan unsur lokasi tempat main dan juga siapa yang lawan dihadapi. Oke, nah ini agak sedikit apa ya, teknis ya, tapi nggak apa-apa. Untuk yang ini ST di sini itu ini yang baru. Aduh, ini nggak bisa dicoret-coret ternyata. Ini yang baru ya, yang apa namanya? Tidak putus-putus. Yang putus-putus ini yang lama, yang nyambung itu yang baru. Jadi di sini ini sama seperti yang tadi. Kalau misalkan yang putus-putus dilihat dia maksimalnya 3. Karena menang itu dapat 3 poin. Di sini dapat 3 poin, kemudian imbang itu dapat 1, berarti ada 1, kalah dapat 0. Jadi dia cuma nilainya 3, 1 atau 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0. Nah, untuk yang saya usulkan itu yang tidak putus, yang nyambung ini. Jadi dia nilainya bervariasi, lebih variatif. Dia bisa lebih dari 3 jika memang dia mainnya di tempat lawan atau mungkin lawannya lebih tangguh dari dia atau lawannya kuat, itu poinnya lebih tinggi. Ya kita menghargai itu loh, menghargai nilai bahwa tidak cuma menang kalah yang dilihat, tapi siapa yang dilawan, main di mana. Ini perbandingan fiturnya seperti itu. Secara kasar seperti itu ya. Nah, dari data yang kita miliki, yang tadi kita miliki, itu kita menganalisis semua tim juara dari 5 buah liga dan 22 musim. Jadi total ada 110 musim, 110 juara. Jadi di sini masing-masing ini misalkan untuk Juventus tahun 2012-2013 itu kita punya datanya kayak gini, kemudian Arsenal 2000-2004 itu mungkin kita punya data kayak gini. Nah, untuk tim yang lain juga jadi saya kumpulkan semuanya. Jadi performa dalam semusim seperti apa. Ini didapat dari yang di slide sebelumnya ya. Jadi naik turunnya dan sebagainya itu saya kumpulkan 110 tim ya, tim per musim. Kemudian masuk ke analisisnya, di sini pakai clustering atau cluster analisis. Nah, tujuannya adalah kenapa? Karena kita mencari yang namanya normalnya seperti apa. Kita mencari pola umumnya. Makanya saya buat cluster di sini. Jadi dari 110 itu kita masukkan ke clustering. Kita melihat pola umumnya dari performa seorang juara, sebuah tim juara itu seperti apa sih di masing-masing liganya. Jadi pakai clustering, kemudian kita mencari pola umumnya. Nah, hasilnya adalah
seperti ini. Jadi menggunakan cluster analisis, saya mendapatkan 4 buah pola A, B, C, D. 4 buah pola performa sebuah tim juara itu seperti apa. Kita lihat yang pertama. Yang tipe yang pertama, cluster A, itu dia kecenderungannya menurun ya. Jadi ini dari apa namanya, awal musim ke akhir musim dia itu cenderung turun. Performa timnya turun. Tapi ada hal yang menarik kalau dilihat di sini, ini sekitar 40-an ya. Berarti ini mungkin kita bagi dua, ini 20-an. Nah, di sini seperti ada pola yang berulang. Jadi awal dia itu agak datar ya stabil, kemudian turun, terus di sini naik. Dan di tengah-tengah ini adalah pertengahan musim. Jadi dia tim-tim yang seperti ini itu cenderung dia menuju pertengahan musim dia agak naik. Setelah break baru turun lagi. Dan di akhir ini agak turun juga. Namun kenapa di sini turun apa namanya ya, di sini banyak turunnya, jadi kecenderungannya turun. Itu ternyata setelah saya lihat contoh-contoh kasusnya secara case by case, saya lihat contoh di cluster di A ini, itu ternyata dia itu ada beberapa tim yang terlalu menonjol. Dalam artian dia juara, dan juaranya itu dalam tanda petik terlalu mudah. Contohnya misalkan, ini saya ambil contoh aja, sebenarnya ada banyak kan, karena ada 110 musim, 110 tip juara. Saya ambil contoh untuk yang Arsenal 2003-2004, ini dia juara tanpa sekalipun kalah. Jadi sangat overwhelming lah waktu itu. Kemudian Lyon juga ini masa berjayanya dulu. Juventus ya 2014-2016 masih berjaya dia. Nah, jadi dia di akhir-akhir agak turun karena sudah bisa dibilang hampir memastikan menjadi juara kayak gitu. Itu yang saya lihat dari hasilnya membandingkan dengan case by case, beberapa seperti itu. Itu yang tipe A. Kemudian yang tipe B, kita mendapatkan data yang dia mungkin lumayan stabil ya. Lumayan stabil, namun yang agak akhir-akhir musim, itu performanya dia turun juga. Dan ini hampir sama dengan kasusnya yang A. Jadi sebelum akhir musim, dia itu sudah jadi juara. Jadi tidak terlalu mikir karena sudah juara ya. Jadi misal pun imbang atau kalah juga nggak masalah itu. Ini yang tim cluster B. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian cluster C ini agak beda lagi. Jadi yang menarik adalah kalau dilihat, kalau kita bagi ini pertengahan musim. Jadi antara sebelum pertengahan musim dan setelah pertengahan musim itu ada tipe yang berbeda ya, tidak berulang seperti yang pertama, tapi ini yang awal ini turun, kecenderungannya turun, setelah break pertengahan musim dia itu naik drastis, tapi kemudian turun lagi. Tipenya yang lain juga. Ini contohnya yang seperti ini. Saya kurang tahu untuk yang MU 99-2000 itu seperti apa jalannya karena tidak begitu mengikuti juga waktu itu. Kemudian Juventus 96-97 juga seperti apa juga kurang tahu sih analisnya. Tapi modalnya adalah dia sebelum pertengahan musim turun, setelah pertengahan musim dia naik turun, naik tinggi kemudian turun. Nah, untuk yang ketiga, dia itu modelnya agak unik, jadi perulangan, tapi dia ada kecenderungan naik datanya, performanya naik.
tapi dia naik turun naik turun naik turun seperti ini. Agak menarik. Dan sebenarnya kalau kita mau bahas lebih dalam itu di tulisan paper saya ada pembahasannya, di buku juga ada pembahasannya kalau nggak salah. Itu kita bisa membahas sebenarnya jurang di sini itu apa yang terjadi sih. Kita bisa menganalisis di sini. Jadi apa yang terjadi, kenapa dia turun di area ini, kemudian naik, kemudian yang di sini juga turun juga. Itu kalau kita lihat analisis lebih lanjut, itu ketika turun ini fase dimulainya pertandingan di Liga Champion. Babak grup itu mulai di area sini. Kemudian yang ini itu babak gugur, babak knockout. Babak knockout itu mulai di sini. Jadi rata-rata tim juara di sini itu terpengaruh terhadap pertandingannya di Liga Champion. Jadi pertandingan di liga lokal itu terpengaruh karena mungkin kecapean di pertandingan Liga Champion itu, kemudian di liga lokalnya itu performanya agak turun di dua fase ini. Itu sedikit ulasan tentang 4 buah tipe performa ini, pola performa dari tim juara itu seperti ini. Nah, ini yang saya dapatkan dari 110 musim dari 5 liga Eropa. Nah, kenapa apa pentingnya kita melihat seperti ini? Ya banyak juga sih. Banyak juga. Kita bisa mengaitkan yang jelas yang namanya ini kan sebuah model matematis ya, sebuah model matematis bisa kita gunakan untuk ke depan itu seperti apa itu. Tentu ini perhitungannya masih sangat sederhana ya, banyak asumsinya ya, tapi ide utamanya adalah kalau kita sudah mempunyai sebuah model ini, kita bisa memprediksi, ya sekali lagi mungkin kalau yang namanya sepak bola, prediksi itu bisa dipakai untuk tim internalnya, kalau tim eksternal itu biasanya untuk judi-judi kayak gitu sih, analisis performa itu. Tapi untuk internal bisa digunakan untuk membuat strategi di lapangan seperti apa dan sebagainya. Dan itu yang banyak dilakukan oleh orang-orang data scientist yang dia kerjanya di bidang sport. Yang misalkan data scientist-nya di tim apa itu banyak menganalisis model-model seperti ini. Tentu karena mereka punya datanya jelas lebih kompleks dan lebih akurat. Nah, ini saya sekedar pakai data yang umum yang hanya berdasarkan menang kalah skornya yang kemudian menang kalah ini belum lihat skornya juga sih, belum lihat skornya. Menang kalahnya kemudian saya modifikasi menggunakan rekayasa fitur tadi dengan menambahkan siapa yang dilawan dan juga dia main di mana. Itu tentang analisis tren di sepak bola, dan ini bisa dibaca kalau lengkapnya ada di sini itu termasuk perhitungannya lebih detail itu ada, itu bisa di googling ini karena open access bisa dicari. Oke, itu tentang yang pertama, pas setengah jam. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin membahas, karena ini temanya saya bahas tentang olahraga, saya ambil di bab kedua, yaitu kalau tadi tentang sepak bola, sekarang kita bahas tentang badminton, bulu tangkis. Nah, ini baru agak mungkin bulu tangkis itu olahraga paling populer di Indonesia, ya. Paling populer setelah sepak bola. Karena Indonesia itu cukup bisa berbicara banyak di dunia bulu tangkis ya. Mungkin satu-satunya cabang olahraga yang Indonesia itu sangat ditakuti mungkin ya, ditakuti dunia itu bulu tangkis ini, sejak dulu sampai sekarang itu. Nah, makanya dan saya juga suka nonton bulu tangkis, main bulu tangkis, makanya saya ingin menganalisis di sini. Nah,
awalnya saya menganalisis ini itu iseng-iseng sebenarnya. Iseng-iseng dulu karena seneng aja, seneng. Tapi ternyata tahun lalu sempat dihubungi juga ada seorang data scientist, sport data scientist lebih tepatnya sport data scientist karena dia data scientist bidang olahraga, di bidang olahraga dari sebuah perusahaan gitu, perusahaan konsultan, mungkin konsultan olahraga ya, gitu, konsultan data olahraga itu di Amerika. Itu dia menghubungi saya, dia itu tertarik tentang data bulu tangkisnya yang saya ambil gitu ya. Nah, data seperti apa nanti saya tunjukkan. Terus kemudian ya kita diskusi kayak gitu ya, gimana apa namanya terkait dengan analisis data bulu tangkis ini. Dan ternyata memang dipakai gitu, dipakai beneran itu untuk menganalisis data. Oke, nah datanya seperti apa? Ini saya ambil dari websitenya WBF Badminton. Datanya tersaji seperti ini saya screenshot aja. Jadi yang menarik adalah tipe datanya dari badminton itu beda banget dari sepak bola. Kalau sepak bola oke, sepak bola mungkin data-datanya ya menang kalah tadi ya, menang kalah, kemudian skornya berapa, yang mencetak gol siapa, jumlah shot dan sebagainya. Kalau di badminton itu oke, kita punya data ini consecutive point di sini. Itu ada, kemudian semua dan kawan ini datanya mungkin tidak terlalu lengkap ya karena terlalu detail ini BWF mungkin nggak mencantumkan juga. Tapi di sini ada yang menarik datanya yang lain dari yang lain adalah ini. Data di sini. Data kejar-kejaran angkanya itu seperti apa. Ini menarik karena apa namanya? Sejak tahun berapa ya BWF itu mulai 2006 apa ya kalau nggak salah, sistem poin di badminton itu berubah dari yang dia, kalau teman-teman dulu ngikuti dulu banget ya, ngikuti tentang badminton itu ada istilah pindah bola gitu ya, pindah bola itu poinnya tetap nanti bola pertama, bola kedua dan sebagainya. Itu dulu seperti itu, tapi kalau nggak salah sekitar 2006 atau 2005, agak lupa, itu BWF sebagai dia organisasi dunianya badminton itu mengubah sistem poin dari badminton menjadi sistem rally point. Rally point itu kalau aku nggak dapat poin berarti kamu yang nggak, kalau aku nggak dapat poin berarti kamu yang dapat poin. Kalau kamu nggak dapat poin berarti aku dapat poin itu. Jadi di setiap bola mati itu pasti ada poin yang bertambah. Tapi kalau di sistem yang sebelumnya, sistem yang bukan rally point, itu bisa saja bola mati, skor tidak berubah karena masih apa namanya perpindahan bola gitu. Sistemnya kayak gitu kalau bagi yang apa namanya memantau badminton pasti tahu. Tapi sejak mulai berubah rally point itu pertandingan jadi lebih menarik karena kejar-kejaran. Dan ini contoh visualisasi dari kejar-kejaran poin di badminton. Yang hijau itu siapa, yang orange itu siapa. Dan ini poinnya yang di sini. Ini poin dan ini istilahnya mungkin apa? Bola matinya. Bola mati keberapa itu. Kalau dia menyalip ini berarti pas waktu di sini poinnya sama. Terus di sini berarti dia selisih poinnya tinggi. Misalkan di sini berapa ini? 11 dan 6 misalkan. Ini 11, 6. Terus kejar-kejarannya seperti ini. Nah, data inilah yang saya ambil. Data kejar-kejaran poinnya. Jadi kejar-kejaran poinnya ini yang saya ambil. Saya ambil dari websitenya WBF Badminton. Dan ngambil datanya ini tidak mudah. Serius, scrapingnya itu susah. Susah banget. Makanya sampai yang sport data scientist-nya di Amerika itu sampai ngubungi itu, dia tanya, itu ngambil datanya gimana kayak gitu. Dia juga pusing ngambil datanya ini gimana gitu ya.
terus kita diskusi, itulah caranya kayak ginilah. Ini contoh datanya seperti ini, dan ini data saya ambil kejar-kejaran seperti apa, bla bla bla, kemudian dianalisis. Ini langsung saja hasil analisisnya seperti apa dari data-data ini. Saya ambil data itu 2007 sampai 2017. Jadi selama 10 tahun ada turnamen namanya Super Series, turnamen BWF Super Series. Itu memang 2007 sampai 2017 waktu itu saya ambil selama 10 tahun, karena mulainya 2007 ya, jadi pas selama 10 tahun Super Series itu analisisnya seperti apa. Dan ini yang saya dapat yang pertama, saya menganalisis tentang pemain Indonesia itu jumlah juaranya itu berapa per tahun. Ini ada yang menarik yang bisa dibahas ini. Jadi grafik jumlah juara di tim Indonesia secara kumulatif per tahun itu seperti ini. Yang menarik apa dari grafik ini? Ada 3 tahun, 2008, di sini 2013, dan 2017. Di 2016 juga tapi nggak terlalu ya. Ada 3 puncak performa dari tim pemain Indonesia maksudnya di 2008, 2013 dan 2017. Nah, kalau kita cross check sebenarnya apa yang terjadi di tahun itu? Di 2008 itu Indonesia itu panen juara. Itu waktu itu yang sering banget juara adalah pasangan Markis Kido Hendra Setiawan waktu itu 2008. Ganda putra Indonesia juara terus sering banget juara di tahun 2008. Itu salah satu kejayaannya si Markis Kido Hendra Setiawan. Kemudian di tahun 2013 itu ya Muhammad Ahsan nih. Dia Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan, ganda putra juga. Tontowi Ahmad Liliana Nasir juga berjaya di tahun 2013. Tapi yang utama adalah Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Kemudian di 2017 ganda putra lagi, Kevin sama Markus. Jadi dari hasil analisis selama 10 tahun performa Indonesia di tingkat dunia di bidang bulu tangkis itu secara sederhana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Indonesia itu dia terlalu bertumpu pada sektor ganda putra untuk bisa menjadi juara. Karena ketika ganda putranya itu top lagi bagus-bagusnya, Indonesia itu di sini dia menguasai jumlah juara di tahun tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, ini bukan cuma Indonesia tapi secara global. Ini menarik banget. Ini sebenarnya mungkin banyak orang yang suka nonton bulu tangkis pasti sudah bisa menebak ini, tapi ini hasil secara datanya. Jadi tidak cuma tebak-tebakan. Bahwa saya menghitung yang namanya standar deviasi dari persebaran jumlah juara di berbagai negara. Ini 17 negara karena dari 2007 sampai 2017 itu hanya ada 17 negara yang pernah menjadi juara, yang pemainnya pernah menjadi juara. Dan yang menarik adalah kecenderungan standar deviasinya itu menurun. Tren standar deviasinya itu menurun. Kesimpulannya apa dari sini? Bahwa di tingkat dunia, tingkat kompetisi dari bulu tangkis itu lebih merata. Dari tahun ke tahun dia lebih merata karena standar deviasi dia turun. Jadi lebih merata itu. Coba kita lihat di tahun 2011. Tahun 2011 itu kenapa di sini standar deviasinya tinggi sekali? Karena di sini itu Cina itu hampir sapu bersih semua juara. Hampir sapu bersih di situ. Cina. Jadi negara lain yang peringkat 2 itu jauh banget. Peringkat 2 waktu itu Malaysia kalau nggak salah. Agak lupa. Jadi terlalu jauh. Indonesia peringkat 3 kalau nggak salah.
itu terlalu jauh antara peringkat 1 dan peringkat kedua, standar deviasinya tinggi. Nah, belakangan ini karena data diambil sampai 2017 ya, ini ternyata sampai 2017 itu standar deviasinya rendah. Negara-negara seperti India, Korea, kemudian ada Taiwan, Inggris, Spanyol bahkan itu mulai juara-juara, mulai apa namanya, pemainnya mulai banyak yang juara, jadi lebih persebarannya lebih merata. Nah, hasil yang kedua, kemudian ini yang saya ambil dari nilai kejar-kejaran poinnya di apa namanya tiap pertandingan. Dan ini contohnya bagaimana sebuah pertandingan itu bisa sangat ketat karena kejar-kejarannya ini di sini tipis banget kayak gini. Nah, tipis banget. Dan ini saya mengukur selisih tiap perubahan poin di sini dan mendapatkan bahwa karena ini fokus analisis ke Kevin dan Marcus ini itu pertandingan mereka yang paling ketat selama 2017. Paling ketat dan mereka akhirnya kalah di sini. Karena ketat banget di sini selisihnya cuma satu selisihnya di sama ini pertandingan ketat. Dan ini sebenarnya hanya contoh saja, kita bisa analisis lebih lanjut jadi pertandingannya seperti apa dan sebagainya berdasarkan hasil dari scraping perubahan nilai, perubahan skor dari masing-masing tim. Ini contoh analisisnya ini bisa dianalisis lebih lanjut. Ini contoh aja pertandingan yang ketat sekali, contoh ketat seperti ini. Nah, bentar. Analisis lain yang bisa dilakukan ini sebuah manuskrip yang saya tulis tahun 2017, tapi belum jadi publish ya, belum jadi disubmit apa namanya ke jurnal karena suatu hal. Jadi saya ingin menganalisis yang namanya deviasi performa dalam badminton sebelum dan sesudah mid game break itu break di tengah. Jadi kalau badminton ketika poin salah satunya 11 itu ada break kan ya. Nah, performa pemain sebelum dan sesudah itu kita melihat ada deviasinya enggak sih, ada perubahannya enggak sih di situ. Itu yang saya analisis di sini. Dan contoh hasilnya ini contohnya yang bisa dilihat break itu di sekitar kok ini time ini salah di sini. Breaknya itu sekitar sini kalau nggak salah ini ya di hampir 20. Ini breaknya di sini. Ini ada break di sini. Sebelum break itu performa satu timnya, sebuah timnya itu performanya seperti ini. Tapi setelah break dia itu naik. Ini datanya itu agak lupa, ini data pertandingan siapa agak lupa. Nah, tapi ada perubahan pola sebelum break dengan setelah break. Terjadi sebuah deviasi, penyimpangan di sini. Nah, penyimpangan ini. Nah, ini yang berusaha saya deteksi. Penyimpangannya seperti apa? Kapan terjadi penyimpangan? Besarnya penyimpangan seperti apa? Ini yang saya analisis, tapi belum selesai. Jadi tidak jadi di submit ke jurnal. Namun ini contoh analisis yang lain yang bisa dibahas dengan data-data dari apa namanya kejar-kejaran poin di sini. Kejar-kejaran poin dari pemain di sebuah pertandingan badminton. Contohnya. Bentar. Oke, itu tentang dua hal yang saya bahas tentang
tentang analisis dari bulu tangkis, dan data-data seperti ini itu tersedia di websnya BWF, itu lumayan lengkap sebenarnya kalau mau diambil dianalisis, sangat menarik ini. Cuman untuk kalau kita bahas di konteks Indonesia itu jarang banget yang membahas seperti ini. Tapi di luar itu analisisnya sudah sangat sangat kompleks ya terkait dengan ini. Jadi kalau rekan-rekan baca tentang jurnal-jurnal tentang sport science itu bahasnya itu justru hal-hal yang matematis banget seperti ini. Jadi dulu itu waktu ngambil ini ya 2017 itu saya sempat kaget ketika membaca jurnal-jurnal tentang sport science. Ternyata itu isinya hampir semua itu perhitungan matematis itu. Jadi ya beberapa mungkin membahas dari segi psikologi, mungkin kesehatan, oke, itu iya lah ya, statistik dan lain-lain, tapi banyak juga yang sampai machine learning, prediksi, pakai regresi untuk forecasting, itu banyak sekali itu. Dan itu sangat jarang dibahas di Indonesia. Jadi kalau mencari sumber-sumber tentang seperti ini memang di luar itu banyak sekali tentang seperti ini. Nah, itu yang membuat saya tertarik untuk menganalisis data seperti ini. Yang tadi tentang sepak bola, sebenarnya sepak bola kalau mencari data yang sangat komprehensif, yang lengkap, itu bisa di WhoScored. WhoScored itu dia anunya lengkap banget. Bentar. Di WhoScored.com ini data-data tentang sepak bola itu lengkap banget. Kalau yang tadi saya ambil hanya menang kalahnya, lebih ke arah menang kalahnya, dia tanding di mana, cuma itu yang saya dapatkan. Tapi kalau di WhoScored nanti siapa yang mencetak gol, kemudian ada berapa shoot, possession-nya berapa, si pemain A itu larinya berapa kilo dalam satu pertandingan, itu data yang banyak sekali. Itu kalau diramu bisa menghasilkan analisis yang luar biasa lengkap. Dan itu yang dilakukan orang-orang luar. Nah, di Indonesia memang jarang seperti itu. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan terkait dengan secara singkat ya, terkait dengan dua hal tentang sepak bola dan juga badminton. Ya memang saya khususkan ya temanya tentang olahraga gitu ya, tentang olahraga. Kalau misal ada yang mau ditanyakan, silahkan kalau mau ditanyakan. Memang karena spesifik ya tentang olahraga yang memang kalau buat yang tidak mengikuti sepak bola atau bulu tangkis mungkin agak kurang nyambung ya, tapi nggak masalah. Itu jadi saya hanya mengambil kalau dari itu di bab 2-nya dan bab 8 yang saya ambil. Yes. Mas, maaf saya mau nanya Mas. Ya. Nama saya Rifai. Jadi saya tertarik ke yang kasus yang pertama tadi. Itu kok awalnya bisa terpikirkan mengambil anomali datanya Leicester City sama Juventus itu gimana Mas? Soalnya kan saya juga yang ngikutin. Waktu itu kan 2016 itu kan nggak ada terpikirkan sama sekali kok tiba-tiba yang itu Leicester. Itu kan melesat dari sangat meleset dari semua perkiraan orang-orang, penggemar bola atau dan siapapun itu, kok bisa awalnya terpikirkan anomali itu, terus habis itu membuat tadi pola tren musiman dari setiap juara itu gimana Mas awalnya? Awalnya. Kalau awalnya gini, justru
justru awalnya itu karena anomali itu, Mas. Jadi Oh ya. justru awalnya dari anomali. Jadi karena ngikuti kayak gitu, loh kok bisa juara? Kok bisa juara? Itu kan anomali. Jadi justru anomali itu yang didapat pertama. Oh. Jadi kalau kita bicara tentang data science ya, kita bicara data science secara global, itu ada dua pendekatan analisis. Yang pertama adalah kita dapat datanya dulu, baru mencari pertanyaan. Yang kedua, kita dapat pertanyaan dulu, baru mencari datanya. Nah, kalau saya untuk yang sepak bola ini, saya itu dapat pertanyaan dulu, baru mencari data. Tapi untuk yang bulu tangkis, saya dapat datanya dulu, baru mencari pertanyaan. Jadi ada dua pendekatan di sini. Jadi kalau untuk yang sepak bola ini, pertanyaan dulu yang saya dapatkan. Jadi tiba-tiba aja kepikiran, kok ada anomali ya itu. Ya udah, tiba-tiba ada sebuah pertanyaan masuk ke pemikiran, kok ada anomali ya. Nah, terus saya pikir, kalau ada anomali, lah terus normalnya gimana gitu kan. Alurnya kayak gitu. Itu karena munculnya pertanyaan dulu, baru ngambil data. Tapi kalau untuk bulu tangkis, iseng aja ngambilnya. Kalau yang bulu tangkis ngambilnya iseng. Oh, datanya kok kayaknya menarik, saya ambil. Dari data itu saya mencari pertanyaan. Apa sih yang bisa dibahas di sini? Ketemu pertanyaan masalah tadi, persebaran jumlah juara dan sebagainya kayak gitu. Ya, oke. Terima kasih, Mas. Baik, mungkin ada peserta lain yang ingin bertanya, silahkan di-unmute. Oke, sambil menunggu, subscribe di channelku ya. Jangan lupa. Jadi selain subscribe di channel Sadasa Academy, jangan lupa di subscribe juga channel di YouTube-ku s.id/YouTube Canggih gitu ya. YouTube Canggih, atau di search di Canggih Puspawibowo di YouTube gitu. Udah pesan sponsor. Apakah ada yang ingin bertanya? Mumpung masih ada waktu sekitar 3 menit lagi, teman-teman. Halo Mas Cang. Oh, Andang. Itu tadi kan di pengantar dengan sampaikan kan Leicester sama Juventus tuh. Ini sampai tak download papernya jenengan. Itu akhirnya gimana Mas? Penasaran juga Leicester 15-16 itu klaster apa sama Juventus itu gimana nih Mas? Iya, enggak di papernya itu ada. Coba dicari Leicester. Oh, gini. Oh, ya lupa. Sorry. Jadi gini. Waktu itu data yang saya ambil cuma sampai 2014-2015. Jadi yang 2015-2016 itu enggak saya ambil. Kenapa enggak diambil? Karena tujuannya adalah saya kembali ke sininya. Nah, data yang saya ambil itu kan hanya sampai 2014-2015. Padahal anomalinya itu 2015-2016. Nah, kenapa 2015-2016 sengaja nggak diambil? Karena 2015-2016 itu anomali. Sedangkan tujuan mengambil data dan menganalisis data di sini adalah mencari pola umum. Makanya yang anomali nggak diambil gitu. Makanya ya untuk yang Leicester masuk klaster apa yang memang nggak ada datanya gitu. Oke, dipahami Mas Cang. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi, satu penanya lagi mungkin. Atau ada yang mau bukunya? Wah. Udah kuliah aku. Oh iya, Andang udah ya. Terus. 1 menit lagi mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan di-unmute.
Sepertinya udah nggak ada yang nanya nih Mas Canggi. Ya, udah jelas ya, udah jelas. Sudah Oh, sangat. ya nggak usah tanya, nggak apa-apa sih. Yang penting YouTube-nya di-subscribe. Oh gitu iya. aja. Andang sudah subscribe kok ini, udah. Ya ini kami OTW subscribe nih Mas. Dapat apa ini kalau subscribe? Gue dapat ilmu latek, Mbak. Oh. Aduh. Itu skill yang sangat berharga itu nantinya. Waduh, terima kasih, terima kasih. Iya. Baik, mungkin bisa diakhiri sampai sini saja Mas Canggi. Oke, terima kasih atas Terima kasih banyak. kehadirannya semua. Belum saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Canggi atas sharing session-nya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta Sadasa Talk yang sudah mengikuti acara sampai detik hari ini. Jangan lupa untuk mengisi form evaluasi kalau ingin dapat voucher silakan isi di bit.ly/eval-talk. Huruf E dan T-nya besar ya teman-teman. Baik, sekian untuk acara pada siang hari ini. Jangan lupa kepoin Instagramnya Sadasa di @sadasa.academy atau bisa mampir langsung ke web kami di sadasa.id karena nanti di sana ada banyak silabus dan ada free ebook juga kalau teman-teman ingin sekedar baca-baca atau isi waktu luang. Begitu baik, terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Selamat siang.